Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan apa itu AUM dan AKPD. Nah, apa sih AUM itu? AUM adalah instrumen non-tes berbentuk daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah siswa. Ibaratnya kuesioner curhat terstruktur yang membantu siswa mengungkapkan masalah yang sulit disampaikan secara lisan. Nah, apa sih fungsi dari AUM itu? AUM berfungsi memetakan masalah pribadi sosial belajar dan karir siswa, mengukur tingkat keparahan masalah untuk menentukan prioritas penanganan, mencegah masalah kecil berkembang lebih serius, dan yang terakhir, menjadi dasar data penyusunan program BK yang tepat sasaran. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada AKPD. Apa itu AKPD? Jadi, AKPD itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang memahami kebutuhan nyata siswa sebagai dasar perencanaan program BK. AUM adalah salah satu alat yang digunakan dalam AKPD. Nah, untuk fungsinya sendiri dari AKPD, yang pertama itu ada merancang program BK yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan sekedar kebutuhan asumsi. Yang kedua, menggali kebutuhan dari 4 bidang: pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Yang ketiga, ada menentukan jenis layanan yang tepat. Ada layanan individual, kelompok, klasikal, atau rujukan. Nah, yang keempat, ada memastikan layanan merata untuk ke semua siswa. Dan yang terakhir, menjadi bukti profesionalitas kerja guru BK. Nah, intinya, AUM alat untuk menemukan masalah, sedangkan AKPD adalah proses lebih luas untuk menganalisis kebutuhan siswa secara menyeluruh. Nah, AUM adalah bagian dari AKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari program studi bimbingan dan bimbing Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan juga anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil asesmen psikologis teknik non-tes yang telah kami lakukan dan kami uji responden terhadap 5 konseling, yang mana ini menggunakan alat pengungkap masalah, angket kebutuhan peserta didik, dan juga sosial. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Farah Kamila, dengan NIM akhir 62, dan ada teman saya Lidiana Valerdia Gasung dengan NIM akhir 40, dan yang terakhir ada Khairuniza dengan NIM akhir 48. Nah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan asesmen. Nah, di sini tujuan asesmen ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang mana ini diambil langsung dan kami ambil dari pengalaman konseling. Dimana di sini memahami kebutuhan layanan bimbingan dan konseling serta menyusun rekomendasi layanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing konseling. Nah, kami menjaga kerahasiaan identitas konselingnya dengan menyamarkan nama-nama konseling yang digunakan dalam presentasi ini. Nah, di sini kami menyamarkan dengan nama, yaitu ada AR, DN, MF, SL, dan RP. Nah, berdasarkan hasil AUM, bidang yang memperoleh skor tertinggi adalah bidang pendidikan dan pelajaran dengan skor 28. Nah, ini ada di konseli AR. Nah, hal ini menunjukkan bahwa AR ini mengalami berbagai hambatan dalam kegiatan belajar, seperti kesulitan memahami materi pelajaran, kurang percaya diri terhadap kemampuan akademiknya, dan ia juga sering menunda-nunda, dan dia merasa cemas ketika menghadapi ujian. Ada hasil AKPD konseli AR.
hasil AKPD ini, bidang belajar memperoleh skor tertinggi yaitu 32. Nah, di sini skor menunjukkan bahwa AR ini membutuhkan bantuan dalam mengembangkan strategi belajar yang sangat efektif, meningkatkan motivasi belajar, serta mengelola waktu secara lebih baik lagi. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada profil kasus konseling AR. Berdasarkan hasil AR, Iga ini memperoleh 3 pilihan dari teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa AR ini cukup diterima dalam kelompok sosialnya. Oke, terima kasih kepada Anissa. Saya izin masuk. Yang berikutnya adalah profil kasus konseli DN, yang dimana hasilnya pada hasil AUM atau alat ungkap masalah, bidang hubungan sosial memperoleh skor tertinggi yaitu 25. Data tersebut menunjukkan bahwa DN mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. DN cenderung kurang percaya diri dalam berinteraksi dan merasa takut mendapatkan penilaian negatif dari orang lain. Pada hasil AKPD, bidang sosial memperoleh skor tertinggi yaitu 31. Hal ini menunjukkan bahwa DN membutuhkan bantuan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan penyesuaian sosial. Dan berdasarkan hasil sosiometri, DN hanya memperoleh 1 pilihan dari teman-temannya, sehingga menunjukkan bahwa hubungan sosial DN masih perlu dikembangkan. Oke, slide berikutnya. Yang berikut ada profil kasus konseli MF. Hasil AUM menunjukkan bahwa bidang karir dan pekerjaan memperoleh skor tertinggi yaitu 27. Hal ini menunjukkan bahwa MF masih mengalami kebingungan dan dalam menentukan pilihan studi lanjutan dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Pada hasil AKPD, bidang karir memperoleh skor tertinggi yaitu 35. Skor tersebut menunjukkan bahwa MF membutuhkan informasi karir, pemahaman mengenai potensi diri, dan bantuan dalam pengambilan keputusan karir. Berdasarkan hasil sosiometri, MF memperoleh pilihan terbanyak dari teman-temannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai anggota yang populer dalam kelompok. Oke, slide berikutnya. Profil kasus konseli SL. Hasil AUM menunjukkan bahwa bidang pribadi memperoleh skor tertinggi yaitu 29. Hal ini menunjukkan bahwa SL memiliki permasalahan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, konsep diri, dan pengelolaan emosi. Pada hasil AKPD, bidang pribadi memperoleh skor tertinggi yaitu 34. Skor tersebut menunjukkan bahwa SL membutuhkan bantuan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan konsep diri yang lebih positif. Berdasarkan hasil sosiometri, SL memperoleh 2 pilihan dari teman-temannya dan menunjukkan hubungan sosial yang cukup baik. Oke, slide berikutnya. Berikut ada profil kasus konseli RP. Hasil AUM menunjukkan bahwa bidang pendidikan dan pelajaran memperoleh skor 22 dan bidang pribadi memperoleh skor 20. Data tersebut menunjukkan bahwa ERP mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar, menunda pengerjaan tugas, dan kurang disiplin dalam menjalankan tanggung jawab akademik. Pada hasil AKPD, bidang belajar memperoleh skor tertinggi yaitu 30.
Skor tersebut menunjukkan bahwa RP membutuhkan bantuan dalam meningkatkan kemampuan self-management dan manajemen waktu. Berdasarkan hasil sosiometri, RP memperoleh banyak pilihan dari teman-temannya, sehingga menunjukkan bahwa RP memiliki hubungan sosial yang baik. Yang berikut, next. Hasil sosiometri kelompok. Berdasarkan hasil sosiometri yang telah dibuat dalam bentuk sosiogram, terlihat bahwa MF merupakan anggota yang memperoleh pilihan terbanyak dari teman-temannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai star atau pusat kelompok. RP juga memperoleh banyak pilihan, sehingga termasuk anggota kelompok yang populer. AR berada pada kategori diterima oleh kelompok karena memperoleh pilihan dari teman-temannya. Dan SL memiliki hubungan sosial yang cukup baik meskipun tidak sebanyak MF dan RP. Sedangkan DN memperoleh pilihan paling sedikit, sehingga menunjukkan perlunya bantuan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan penyesuaian diri. Melalui proses sosiometri ini, dapat diketahui posisi sosial masing-masing anggota kelompok sehingga layanan BK dapat diberikan secara lebih tepat. Oke, slide berikut. Baik, selanjutnya pada integrasi hasil asesmen, ini menunjukkan hasil gabungan dari beberapa instrumen asesmen yang telah dilakukan, yaitu AUM, AKPD, dan sosiometri. Pada konseli AR memiliki masalah utama pada belajar dan membutuhkan bantuan terkait strategi belajar. DM memiliki masalah sosial sehingga membutuhkan layanan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi. MF mengalami hambatan dalam perencanaan karir sehingga perlu bimbingan karir. LS memiliki masalah pribadi sehingga membutuhkan pendampingan dan penguatan diri. Sedangkan RP mengalami masalah belajar berupa prokrastinasi dan kebiasaan menunda tugas. Baik, slide selanjutnya. Setelah asesmen dianalisis, ditentukan layanan yang menjadi prioritas. Yang pertama, layanan responsif diberikan kepada siswa yang membutuhkan bantuan cepat seperti DN, konseling kelompok untuk masalah sosial, AR, konseling individu terkait penguatan mental belajar, RP, manajemen waktu dan pelatihan fokus belajar. Sedangkan layanan dasar dan karir diberikan untuk pengembangan diri siswa secara umum. Untuk MF, bimbingan klasikal mengenai perencanaan karir seluruh siswa, bimbingan belajar yang efektif, serta kolaborasi dengan guru dan orang tua. Selanjutnya, penyampaian empatik hasil. Guru BK bisa menyampaikan hasil asesmen kepada siswa. Contoh penyampaiannya seperti, saya melihat kamu memiliki banyak
potensi luar biasa di dalam diri. Namun, wajar jika saat ini ada hambatan yang mengganggu. Mari kita bicarakan bersama dan cari solusi terbaik agar potensi besarmu dapat berkembang secara optimal. Slide selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil asesmen, guru BK dapat menyusun program layanan. Yang pertama adalah layanan dasar. Tujuannya meningkatkan kemampuan umum siswa seperti belajar efektif, sosialisasi yang baik, dan pengembangan karakter. Yang kedua, layanan responsif. Ditunjukkan bagi siswa yang memiliki masalah tertentu dan membutuhkan bantuan langsung, misalnya konseling individu dan konseling kelompok. Yang ketiga, perencanaan individual, membantu siswa merancang masa depan, seperti perencanaan pendidikan, perencanaan karir, dan pengambilan keputusan untuk masa depan. Baik, slide selanjutnya. Nah, kesimpulan dari keseluruhan asesmen ini adalah AUM membantu memetakan masalah siswa di berbagai bidang kehidupan. AKPD membantu mengetahui kebutuhan peserta didik sehingga program BK dapat dibuat sesuai kebutuhan. Sosiometri membantu melihat hubungan sosial dan dinamika pertemanan dalam kelompok. Sedangkan integrasi ketiga, instrumen menghasilkan program BK yang lebih tepat sasaran, objektif, dan relevan. Oke, sudah selesai di penghujung slide. Asesmen yang baik menghasilkan rancangan program layanan bimbingan dan konseling yang tepat sasaran. Nah, terima kasih. Apabila dari kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang AR. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya ya untuk berdiskusi mengenai hasil asesmen yang telah dilakukan. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh informasi ini yang kita bahas bersifat rahasia dan digunakan hanya untuk membantu perkembangan dari dirimu. Baik, Kak. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan melalui AUM, AKPD, dan sosiometri, saya melihat bahwa kamu memiliki beberapa potensi yang sangat baik. Kamu juga cukup diterima oleh teman-teman di lingkungan sekolah. Namun, terdapat beberapa hal yang saat ini perlu mendapatkan perhatian, terutama pada bidang belajar. Nah, dari hasil AUM, bidang pendidikan dan pelajaran memperoleh skor tinggi yaitu 28. Selain itu, pada AKPD juga bidang belajar memperoleh skor 32 yang menunjukkan bahwa kamu membutuhkan bantuan dalam aspek akademik. Iya, Kak. Saya memang Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa kamu sering mengalami kesulitan memahami materi, kurang percaya diri saat menghadapi ujian, dan terkadang menunda pengerjaan tugas. Kondisi ini membuatmu merasa cemas ketika hasil belajar tidak sesuai dengan harapan. betul sekali, Kak. Perlu kamu ketahui ya bahwa kondisi ini bukan berarti kamu tidak mampu. Justru hasil asesmen menunjukkan bahwa
bahwa kamu memiliki kemampuan untuk berkembang. Hanya saja masih perlu strategi belajar yang lebih efektif. Jadi saya harus gimana nih, Kak? Nah, saya merekomendasikan beberapa layanan BK untuk membantumu ya, yaitu yang pertama, kamu bisa konseling individu untuk membahas kecemasan belajar yang kamu alami. Yang kedua, kamu bisa bimbingan kelompok mengenai strategi belajar yang efektif, itu seperti apa. Nah, kamu juga bisa layanan penguasaan konten tentang manajemen waktu, pendampingan dalam membuat jadwal belajar yang lebih struktur. Nah, dengan mengikuti layanan tersebut, saya sangat berharap kamu dapat lebih percaya diri dan mampu meningkatkan prestasi belajarmu. Terima kasih, Kak. Saya akan mencoba mengikuti saran. Halo DN, terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan membahas hasil asesmen yang telah kamu ikuti. Baik, Kak. Dari hasil asesmen, saya melihat bahwa kamu memiliki pribadi yang cukup tenang dan menghadapi hambatan yang berkaitan dengan hubungan sosial. Itu yang seperti apa ya, Kak? Oke, pada hasil AUM, bidang hubungan sosial memperoleh skor 25, sedangkan AKPD, bidang sosial memperoleh skor 31. Selain itu, hasil sosiometri menunjukkan bahwa jumlah teman yang memilihmu masih relatif sedikit dibandingkan anggota kelompok lainnya. Oh, begitu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kamu terkadang merasa kurang nyaman berinteraksi dengan teman, sulit memulai percakapan, dan khawatir terhadap penilaian orang lain. Saya memang kondisi tersebut sangat wajar ya, dan dapat diperbaiki secara bertahap. Saya melihat bahwa sebenarnya kamu memiliki keinginan untuk berinteraksi, hanya saja masih membutuhkan latihan dan keberanian. Lalu apa yang bisa Oke, jadi saya merekomendasikan yang pertama ada konseling kelompok, bimbingan kelompok tentang keterampilan sosial, latihan komunikasi asertif, konseling individu untuk meningkatkan rasa percaya diri, dan melalui layanan tersebut, kamu dapat belajar berinteraksi secara lebih nyaman dan membangun hubungan sosial yang lebih positif. Selamat siang MF, gimana nih kabarnya hari ini? Jadi, hari ini saya akan menyampaikan hasil asesmen yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, Kak. Nah, dari hasil asesmennya MF ini, saya melihat bahwa hubungan sosial kamu ini sudah cukup baik. Bahkan, kamu ini sudah termasuk salah satu siswa yang memang paling banyak sekali dipilih oleh teman-teman kamu di sekolah. Syukur kalau begitu, Kak. Namun, di sini ada satu bidang yang memang MF ini cukup menonjol, yaitu ada di bidang karir. Nah, di AAU ini, bidang karirnya MF ini dapat skor 27 dan
pada AKPD bidang karirnya MF memperoleh skor 35. Iya Kak, saya memang masih bingung memilih jurusan. Jadi hasil dari itu menunjukkan bahwa MF ini masih ragu untuk menentukan arah pendidikannya MF dan juga pekerjaan yang memang sesuai dengan minat dan kemampuannya MF. Iya Kak, betul banget. Jadi keraguan seperti MF ini sudah umum dialami oleh kebanyakan remaja di usia-usia MF ini. Nah, yang paling penting adalah gimana sih cara kita itu bisa mulai mengenali potensi diri kita dan mengumpulkan informasi-informasi yang sesuai. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Kak? Oke, guys, di sini saya akan merekomendasikan untuk MF bisa mengikuti layanan bimbingan karir dan terus MF juga bisa mengikuti konseling individu terkait pengambilan keputusan karirnya MF ini. Terus MF juga bisa mengikuti asesmen minat dan juga bakat serta mengikuti layanan-layanan informasi pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Dan dengan MF mengikuti ini, jadi MF itu bisa memiliki gambaran-gambaran yang lebih jelas lagi mengenai masa depannya MF. Halo SL, terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan membahas hasil dari asesmenmu. Oke, baik Kak. Nah, dari hasil asesmen, saya melihat bahwa kamu memiliki kemampuan yang baik dan hubungan sosial yang cukup positif dengan teman-temanmu. Terima kasih Kak. Nah, namun terdapat beberapa hal yang masih menjadi hambatan bagi dirimu. Pada analisis AUM, pada bidang diri pribadi memperoleh skor 29 dan pada AKPD bidang pribadi memperoleh skor 34. Jadi itu artinya apa Kak? Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa kamu masih sering merasa kurang percaya diri, takut melakukan kesalahan, dan terkadang membandingkan dirimu dengan orang lain. Iya sih Kak, benar. Saya memang sering ngerasa seperti itu Kak. Nah, padahal setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya melihat bahwa kemampuan yang kamu miliki sebenarnya sudah cukup sangat baik, tetapi rasa percaya dirimu belum berkembang secara optimal. Oke, saya paham Kak. Nah, saya merekomendasikan untuk konseling individu supaya kamu bisa meningkatkan konsep diri positifmu. Bidang bimbingan kelompok juga bisa tentang kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu pelatihan self esteem. Nah, latihan pengelolaan emosi dan pikiran positif. Harapannya kamu dapat lebih mengenali dan menghargai potensi yang kamu miliki. Oke, selamat siang RP. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Iya Kak, selamat siang. Oke, jadi secara umum
Hasil asesmen menunjukkan bahwa kamu memiliki hubungan sosial yang sangat baik. Banyak sekali teman yang merasa nyaman berinteraksi denganmu. Oh, begitu ya, Kak. Syukurlah. Tapi, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pada AUM, bidang pendidikan dan pelajaran memperoleh skor 22, serta di bidang diri pribadi memperoleh skor 20. Sedangkan pada AKPD, bidang belajar memperoleh skor 30. Nah, apakah itu berkaitan dengan tugas sekolah saya, Kak? Betul sekali. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa kamu sering menunda tugas, kurang teratur mengatur waktu, dan lebih sering mendahulukan aktivitas yang menyenangkan dibanding tanggung jawab akademik. Wah, saya memang seperti itu sih, Kak. Saya melihat bahwa sebenarnya kemampuanmu cukup baik, akan tetapi kemampuan tersebut belum didukung oleh disiplin dan pengelolaan diri yang optimal. Iya, Kak. Karena itu, saya merekomendasikan konseling individu mengenai self-management, bimbingan kelompok tentang disiplin belajar, pelatihan manajemen waktu, pendampingan dalam membuat target dan jadwal belajar. Dengan langkah tersebut, saya yakin kamu dapat memanfaatkan potensimu secara maksimal. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas masukannya. Iya, sama-sama. Saya harap kamu dapat menjalankan rekomendasi tersebut secara bertahap. Nah, jika mengalami kesulitan, kita bisa mendiskusikannya kembali pada pertemuan berikutnya.